kita menggunakan sistem belajar kombinasi yang tentunya berbasis student center learning. Jadi tidak hanya belajar konvensional di kelas melalui offline, kita juga sudah melaksanakan secara tersistem, namanya kita memiliki LMS, Learning Management System. Jadi kita punya swimming pool, kolam renang di rooftop itu untuk mahasiswa yang pengen memang sore-sore habis penat kuliah, pengen berenang itu boleh. Yang buat ITKes itu beda sama kampus lainnya itu adanya prodi anestesiologi. Nah, prodi anestesiologi ini adalah prodi yang pertama dan satu-satunya di Bali. Phoenix Dados Radio Station, dan seperti yang udah di-mention tadi Vinars, kalau hari ini Agil tuh kedatangan tamu yang spesial banget. Ini ada teman-teman dari ITKes Bali. Buat kamu Vinars yang mungkin baru lulus SMA, SMK dan bingung gitu, kira-kira mau lanjut kuliah kemana, apalagi tertarik gitu ya sama dunia kesehatan, terus juga mungkin nyambung juga ke teknologi juga, dan pengen gitu cari tempat kuliah yang semuanya itu nge-provide hal ini. Tentunya pilihannya adalah ITKes Bali. Maka dari itu Agil hari ini sudah kedatangan. Di sini tuh ada Bapak Ide Bagus Maha Gandamayu SCMPH selaku Wakil Rektor 2 bagian kemahasiswaan, dan juga Ibu Bidan Komang Ayu Purnama Dewi SSIT MKes ini selaku Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2025 tahun 2026, dan juga Kak Putu Desta Premananda SDS selaku Digital Marketing. Tapi di segmen yang pertama, Agil bakal ngobrol dulu nih sama Bapak Maha dan juga Ibu Mang Ayu. Sebelum itu, selamat sore Bapak Maha dan juga Ibu Mang Ayu. Sore Vinars, sore Kak Agil. Ibu Mang Ayu, selamat sore. Sore, Gimana nih Vinars. kabarnya Bapak Maha dan juga Ibu Mang Ayu? Baik, mantap. Wih deh, Ibu Mang Ayu gimana? Sehat? Becek. Wah, becek, mantap. Nah, mungkin sebelum melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan nanti selanjutnya, mungkin Agil bakal bertanya dulu nih mengenai tentang ITKes Bali. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nggak sih Pak, mengenai tentang ITKes Bali ini sendiri itu seperti apa sih? Baik, ITKes Bali sebenarnya kita sudah berusia kurang lebih 30 tahun ya sejak SPK. Jadi awal kita SPK itu tahun 83, kemudian dari SPK berubah menjadi Akper tahun 95, kemudian tahun 2019 kita berubah dari Stikes menjadi ITKes, Institut Teknologi dan Kesehatan. Jadi dulu kita Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, sekarang sudah menjadi Institut Teknologi dan Kesehatan. Tentunya prodinya lebih banyak, fakultasnya lebih besar, dan juga lebih keren. Wih deh, dan pastinya lebih unggul lah ya. Pasti itu. Nah, itu dia. Nah, mungkin buat Bu Mang Ayu nih, kira-kira kalau ngomongin tentang ITKes Bali, keunggulan apa yang bisa ITKes Bali itu hadirkan untuk para mahasiswa baru yang mungkin ini yang membedakan ITKes dari kampus lainnya, Bu? Oh, ada tuh. Yang buat ITKes itu beda sama kampus lainnya itu adanya prodi anestesiologi. Nah, prodi anestesiologi ini adalah prodi yang pertama dan satu-satunya di Bali. Karena itu makanya prodi ini banyak mahasiswanya tuh dari luar daerah. Dan selain itu, selain prodi di kesehatan tadi kan ada tuh dibilang teknologi. Nah, kita juga ada prodi baru namanya Sistem Teknologi dan Informasi (STI). Nah, di STI ini kita diberikan kesempatan di situ untuk mengembangkan aplikasi di bidang kesehatan, kemudian pengolahan data di bidang kesehatan. Nah, itu bedanya sama kampus-kampus lain. Oke, jadi udah memprovide semuanya Bu ya. Jadi udah ada teknologinya juga, terus ada kesehatannya juga. Pokoknya lengkap banget Vinars. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin tentang sistem belajarnya sendiri, mungkin buat Pak Maha nih, untuk sistem belajar di ITKes Bali sendiri tuh seperti apa sih Pak? Apakah mungkin ada kayak pertukaran pelajar gitu Kak? Atau mungkin nggak cuman secara offline aja, mungkin ada online juga, atau praktek dan segala macamnya, itu gimana Pak untuk sistem belajar di ITKes Bali sendiri? Oke, jadi Kak Gil dan juga Vinars, kita menggunakan sistem belajar kombinasi yang tentunya berbasis student center learning. Jadi tidak hanya belajar konvensional di kelas melalui offline, kita juga sudah melaksanakan secara tersistem, namanya kita memiliki LMS, Learning Management System. Jadi untuk ujian, kemudian materi kuliah, dan juga penugasan itu semua ada di LMS kita. Kemudian kita
adalah kampus pertama yang mengadakan program Student and Faculty Exchange ke luar negeri. Itu semenjak kita punya bernama Stikes Bali, itu tahun 2008 kalau nggak salah, kita udah kerjasama sama 8 kampus di Thailand. Oh, wow. Sekarang sudah berkembang menjadi 10 kampus di Thailand, 1 kampus di Taiwan, dan 1 kampus di Filipina. Jadi ada 12 kampus yang udah kita kerjasama Student and Faculty Exchange setiap tahunnya. Gitu. Kemudian untuk fasilitas pendukung perkuliahan, sebagian besar kelas yang kita punya itu sudah dilengkapi sama LCD screen, kemudian audio visual, dan kita juga memiliki namanya Smart Classroom. Itu kebetulan ada hibah dari pemerintah yang kita dapatkan atau kita menangkan. Itu sudah bisa melaksanakan perkuliahan online maupun seminar dan juga kuliah pakar itu dengan mutakhir lah istilahnya. Oke, jadi menggabungkan antara teknologi juga Betul. dengan sistem belajar yang juga fleksibel, ada online juga, tadi ada LMS juga. Nah, kalau misalkan ngebahas tentang fakultas nih Pak, tadi kan Bu Mangayu juga menjelaskan kalau misalkan di ITKes Bali sendiri itu fakultasnya nggak cuma kesehatan aja, tapi ada teknologinya juga. Betul. Nah, untuk fakultas teknologinya sendiri, kira-kira jurusan apa aja yang tersedia, program studi apa yang tersedia, dan keunggulannya apa, itu gimana Pak? Kita di Fakultas Teknologi punya program studi teknologi pangan dan juga seperti yang sudah disampaikan Bu Mangayu tadi, sistem dan teknologi informasi. Nah ini tentunya berhubungan juga dengan kesehatan karena kita adalah kampus teknologi dan kesehatan. Nah seperti sudah disampaikan Bu Mangayu tadi, kita di program studi teknologi pangan itu punya beberapa produk unggulan. Salah satunya kalau mungkin Kak Agil dan Viners tahu minuman tradisional loloh cemcem. Nah kita menggunakan atau mengemas loloh cemcem itu ke dalam ekstrak teh. Jadi kita punya namanya teh Cindia. Jadi loloh cemcem dalam bentuk teh. Jadi bisa lebih lama. Penggunaannya ya. Jadi bisa lebih lama dan juga gampang dibawa kemana-mana. Kalau loloh cemcem itu kan tradisional, biasanya ada expirednya, kemudian takut tumpah kalau kita bawa kemana-mana. Nah ini sudah kita ekstrak dalam bentuk teh. Itu salah satunya. Jadi produk lainnya itu banyak juga di teknologi pangan. Wow, ini menarik banget sih Viners. Tuh, buat kamu yang tertarik mungkin sama dunia kesehatan, terus juga dunia teknologi, kamu ini bisa tuh ambil yang namanya teknologi pangan. Itu kalau misalkan untuk fakultas teknologinya. Nah, mungkin Agil juga penasaran untuk program studi yang ada di fakultas kesehatannya, itu kira-kira apa aja? Mungkin Bu Mangayu mungkin? Di Fakultas Kesehatan itu ada banyak prodi itu Viners. Ada pertama paling tua nih, prodi sarjana keperawatan. Itu sudah akreditasi unggul. Itu dengan plus nurse-nya. Kemudian yang kedua ada prodi sarjana kebidanan plus profesi bidannya. Yang ketiga itu ada D4 keperawatan anestesiologi. Nah, ini nih yang prodi yang satu-satunya dan di Bali. Dan pertama di Bali ini anestesi. Banyak peminatnya nih dari luar daerah. Kemudian ada farmasi klinik dan komunitas. Gitu. Jadi juga banyak juga ya di Fakultas Kesehatan Viners untuk program studinya. Tapi buat Pak Maha, tadi Fakultas Teknologinya itu kayak ada teknologi pangan, terus ada sistem teknologi informasi juga. Apakah ini hanya strata 1 aja atau mungkin ada D4-nya juga atau D3-nya Pak? Kalau untuk teknologi kebetulan kita strata 1. Ya, jadi sarjana teknologi pangan dan juga sistem teknologi informasi itu sudah sarjana. Itu strata 1 berarti Pak ya? Ya. Wah, menarik banget nih Viners. Mungkin buat kamu juga masih penasaran kira-kira fasilitas apa lagi yang akan disediakan oleh ITKes Bali? Phoenix Radio Station dan balik lagi barengan sama Agil Ababil Viners, tentunya masih bersama teman-teman dari ITKes Bali. Nah, di segmen kedua ini, tadi yang di segmen pertama kan Agil sudah ngebahas dan udah dibahas juga kalau misalkan nih ITKes Bali itu memiliki 2 fakultas, yakni adalah Fakultas Kesehatan dan juga Fakultas Teknologi. Di mana di Fakultas Teknologi itu ada
ada tadi teknologi pangan dan juga ada yang namanya sistem teknologi informasi. Dan juga untuk Fakultas Kesehatan sendiri, tadi udah dijelaskan nih kalau misalkan ada S1 keperawatan, terus juga ada prodi yang banyak banget orang-orang luar yang belajar di sana, yakni yang terbaru itu adalah anestesiologi. Tapi ternyata nih Viners, nggak cuman itu aja. Fakultas Kesehatan di ITEKES Bali itu juga memiliki beberapa program studi yang baru juga. Nah, ini kita udah kedatangan nih Viners. Ini ada narasumber baru. Ini ada Kak Nanda nih yang hadir di sore hari ini menggantikan Pak Maha tadi. Nah, Kak Nanda, kira-kira bisa dikasih tahu nggak sih ini program studi baru yang ada di Fakultas Kesehatan nih apalagi Kak? Oke, terima kasih Kak Agil. Selamat sore Viners. Jadi di sini saya mau menjelaskan bahwa di Fakultas Kesehatan itu sekarang kita punya yang namanya jurusan D4 Akupuntur dan Pengobatan Herbal. Jadi itu adalah satu-satunya jurusan yang baru dan itu pertama kali ada di Bali. Dan satu-satunya kita ITEKES Bali punya jurusan itu. Dan itu sekarang akupuntur kita punya yang namanya beasiswa. Jadi dari awal kuliah sampai lulus sampai wisuda itu gratis. Jadi itu hanya untuk 15 orang pertama. Gitu. Jadi itu spesialnya dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Sebenarnya di Bali itu banyak banget ya ada kampus kesehatan. Benar nggak? Dan ditambah lagi dengan sekarang kita punya Fakultas Teknologi. Kemudian tadi di kesehatan kita punya akupuntur, di Fakultas Teknologi kita punya teknologi pangan. Tadi yang masih kurang belum dibahas adalah beasiswa itu sendiri. Jadi di Fakultas Teknologi kita punya yang namanya S1 Teknologi Pangan. Nah, teknologi pangan ini juga ada beasiswa KIP kuliah dari awal masuk dari pendaftaran nih sampai lulus wisuda S1 nih itu gratis juga. Wow, keren banget pokoknya. Keren banget sih. Iya, satu lagi nih aku tambahin. Apa tuh Kak? Jurusan yang tadi sistem dan teknologi informasi itu kita juga punya beasiswa spesial karena kita ini tahun pertama. Apa sih yang ngebedain sama kampus-kampus lain? Sedangkan sistem dan teknologi informasi itu kan banyak ya. Sebenarnya kampus-kampus lain yang sudah lebih senior. Kalau kita itu yang membedakan adalah teknologi informasi kita itu ada kaitannya dengan kesehatan. Masih ada hubungannya dengan kesehatan. Teknologi pangan pun juga seperti itu. Kita mempelajari yang namanya fungsi pangan itu yang lebih bermutu, bagaimana kita membuat inovasi pangan yang lebih sangat-sangat mutakhir lah bahasanya gitu. Karena kita juga punya yang laboratorium yang khusus untuk teknologi pangan itu sendiri. Dan sama halnya juga sistem dan teknologi informasi itu juga khusus kita punya labnya. Dan memang sekarang itu beasiswanya ada potongan biaya pendidikan di awal. Jadi berapa potongannya nanti kita bisa mention. Itu di hold dulu sebentar Viners ya. Tapi ini Agil tertarik nih sama yang namanya tadi akupuntur dan juga pengobatan herbal. Nah, untuk prodi ini itu apa sih sebenarnya yang dipelajari gitu? Kalau kita kan udah tahu nih, kalau misalkan keperawatan ya pasti ujung-ujungnya menjadi seorang perawat. Nah, kalau untuk akupuntur dan juga pengobatan herbal ini, mungkin Bu Mangayu bisa dijelaskan sedikit mengenai tentang prodi yang terbaru ini dari ITEKES Bali? Oke, bisa dong. Oke, Vinars, untuk prodi akupunktur dan pengobatan herbal ini sebenarnya adalah untuk pengobatan komplementer. Komplementer itu artinya pelengkap. Kalau kita ke kesehatan kan ke dokter, ke bidan, ke perawat gitu kan, ke nakesnya kan. Ini kita memang komplementer itu di akupunktur. Akupunktur itu kayak tusuk jarum. Tusuk jarum di titik-titik tertentu yang memang sudah titiknya tuh ditentukan, dipelajari untuk meringankan suatu gejala. Dan pengobatan herbal itu dari ramuan-ramuan, tapi memang sudah enggak di kayak pengobatan herbal dukun ya. Pengobatan herbalnya itu memang sudah legal gitu loh. Iya. Menarik. Ini bukan kayak meramu-ramuan gitu benar saya. Ini pastinya ya udah legal atau memakai bahan-bahan herbal gitu lah. Bahan-bahan dari alam gitu ya.
Oke, nah kalau misalkan balik lagi ngomongin tentang fasilitas yang akan diberikan ITKS Bali untuk menunjang yang namanya pembelajaran di ITKS Bali sendiri, tadi sempat Pak Maha singgung mengenai tentang kayak smart classroom, terus dan sebagai macamnya. Nah, untuk fasilitas lainnya nih Kak, ini kira-kira apa lagi yang fasilitas yang bisa ITKS berikan kepada mahasiswa baru yang nantinya belajar di ITKS Bali ini? Oke, jadi selain yang dimention sama Pak Maha tadi, yang pasti kelas kita sudah ber-AC. Oke. Dan itu kita punya kelasnya banyak dan kapasitasnya bisa sampai 70 orang kalau untuk kelas besar. Dan di samping itu fasilitas ya seperti biasa, komputer itu sudah pasti ada, lab komputer, semuanya. Dan yang terpenting adalah kalau untuk kesehatan itu yang penting adalah labnya. Benar. Laboratorium kita setiap jurusan itu sudah proper banget. Jadi misalnya nih anestesi itu Kak Gil tahu nggak kalau anestesi itu kan fokusnya di ruang OK, ruang operasi, bener nggak? Jadi kita punya fasilitas yang menyerupai ruangan seperti bangsal rumah sakit. Jadi yang bentuknya persis seperti ruang operasi. Oke. Jadi itu membantu mahasiswa itu supaya nggak nervous pada saat mereka akan praktek di rumah sakit langsung. Jadi mereka sudah tahu, oh seperti ini bentuk dari ruangan operasi itu. Jadi mereka nggak kagok tiba-tiba pada saat mereka praktek ke rumah sakit, oh ini ruangan apa ya gitu. Jadi mereka tuh udah paham dari awal bahwa oh ternyata seperti ini alat-alatnya gitu. Dan itu kita punya di ITKS. Oke. Kemudian bidan, kemudian perawat, itu semua juga labnya sudah menyerupai dengan rumah sakit. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Kemudian farmasi, kita punya laboratorium khusus yang memang kita tempatnya untuk meracik obat. Oh. Betul. Jadi akupuntur juga, kita juga punya khusus. Jadi Kak Agil pernah ditusuk jarum belum? Belum sih, tapi belum ya? pengen sih kayak. Boleh dicoba, nanti kalau sakit leher dikit, itu boleh panggil kita untuk akupuntur itu bisa. Oke. Kita punya tim pengajar, dosen pengajar yang memang lulusan khusus dari Cina. Oh. Betul. Karena emang akupuntur kan asalnya dari Cina ya? Betul. Oke. Jadi ini untuk satu-satunya di Bali juga. Jadi ini yang membuat orang-orang tuh kayak tertarik banget pengen belajar akupuntur. Kenapa sih nggak dari dulu aja gitu? Karena sekarang profesi akupuntur itu sungguh sangat-sangat ditunggu-tunggu. Jadi untuk kedepannya ini akan menjadi salah satu alternatif pengobatan yang nggak cuma harus ke dokter, nggak cuma harus ke dukun, oh nggak ya? Enggak. Jadi gitu, akupuntur itu menjadi salah satu alternatif. Nah, termasuk juga teknologi pangan. Kita punya fasilitas lab yang memang khusus untuk kita meracik membuat inovasi pangan. Okay. Jadi kita belajar semua bahan-bahannya itu di situ. Kita meneliti semuanya di situ sampai membentuk sebuah produk. Oke. STI juga gitu. Tadi sistem dan teknologi informasi itu kita juga di dalamnya ada lab yang khusus untuk komputer. Jadi memang mempelajari jaringan semua sampai akhirnya sekarang kan kita bahasanya AI ya. Jadi itu akan kita pelajari juga di dalamnya. Oke. Gitu. Kemudian seperti biasa kampus kita menggunakan lift. Jadi belum ada ya kampus yang pakai eskalator, belum ada ya. Tapi kita udah lift sih. Oke. Kita udah lift, kemudian apa lagi ya? Jadi kafetaria, kita kafetarianya itu sudah pakai AC, jadi nggak yang kena angin-angin lagi. Nggak kepanasan lagi ya? Nggak. Kemudian yang paling seru adalah kita punya rooftop. Oh, ini untuk apa nih rooftop ini nih? Rooftop ini sebenarnya kita sebagai mahasiswa Gen Z ya. Jadi mahasiswa Gen Z itu kayak sekarang dikit-dikit pengen healing gitu kan. Itu dia. Stres nih belajar gitu. Betul. Jadi kita mengikuti pasarannya sekarang nih. Okay. Jadi kita punya rooftop yang bisa tempatnya itu untuk sunsetan. Kemudian di paling atas itu nggak ada kampus lain yang punya ini. Apa tuh? Kak Agil coba tebak. Apa ya yang nggak ada di kampus lain di rooftop? Iya. Tempat pedal mungkin? Oh, besar ya. Siapa tahu kan? Emang apa Kak? Emang apa? Jadi kita punya swimming pool rooftop. Kebalik ya? Rooftop swimming pool. Kolam renang? Betul. Bukan kolam ikan loh ya. Oh ini literally kolam renang gede gitu? Iya, jadi Kak Agil harus main ke situ. Bisa nggak kesana cuma numpang berenang aja? Boleh banget, boleh okay. banget. Jadi kita menarik, punya menarik. swimming pool, kolam renang di rooftop itu untuk mahasiswa yang pengen memang sore-sore habis penat kuliah
pengen berenang itu boleh. Ngecil gitu ya, di rooftop sambil berenang. Wah, menarik. Nanti kita ajukan ke Pak Maha untuk kita bikin kafe di atasnya. Wah, itu boleh tuh. Itu bisa. Jadi habis kayak pusing belajar, ngurus obat, bisa ngecil, betul. berenang. Ya, itu kerennya ITKS Bali, tambahan. Satu lagi yang nggak ada di kampus lain yang kita punya. Jadi sebagai salah satu daya tariknya. Nah, itu dia, Vinar. Jadi nggak cuman fasilitasnya aja yang lengkap seperti laboratorium, terus juga perpustakaan yang lengkap juga, ruang kelas yang memadai juga. Ada yang paling penting itu ada rooftop swimming pool. Jadi buat kamu yang mungkin kayak penat belajar, bisa ngecil di sana. Tapi mungkin buat Bu Mang Ayu nih, Bu Mang Ayu kan juga adalah seorang bidan juga ya kan Bu ya. Nah, mungkin Agil penasaran nih, seberapa pentingkah mungkin fasilitas atau praktek langsung bagi seorang mahasiswa kesehatan mungkin, kayak misalkan mahasiswa keperawatan, terus juga anestesi juga, kayak praktek dengan barang-barang atau fasilitas yang memadai itu seberapa penting dan seberapa berpengaruh untuk mahasiswa, Bu? Itu sangat penting malahan. Kita di kampus itu mencoba menghadirkan lab sebagaimana layaknya nyatanya rumah sakit seperti yang dikatakan Bu Nanda tadi ya. Karena praktek itu teori tanpa praktek, jadi mahasiswa tuh tamatnya kayaknya buta gitu loh. Benar. Iya kan. Jadi mesti biarpun dia tahap sarjana, kami juga menyelipkan praktek di sana. Bedanya kalau dulu kan vokasi itu D3 gitu, dulu memang lebih banyak prakteknya. Tuh sekarang tahap sarjana pun kita menyelipkan beberapa slot untuk praktek, karena praktek ini sangat penting terutama bagi prodi-prodi kesehatan. Bayangkan kalau kita cuma teorinya aja, prakteknya nol, itu kayaknya ilmunya itu buta. Jadi nggak bisa kita meluluskan mahasiswa seperti itu. Kita di sini mencoba meluluskan mahasiswa yang siap pakai. Siap kerja. Iya, maksudnya. Siap pakai kayak gimana gitu kedengarannya ya. Siap kerja. Siap digunakan oleh stakeholder. Nah, itu dia. Jadi buat kamu Vinars, jangan ragu, pokoknya kamu kalau misalkan tertarik gitu dengan dunia kesehatan, apalagi yang disatukan dengan teknologi, ITKS Bali itu bisa menjadi kampus impiannya kamu. Tapi kalau ngomongin tentang ITKS Bali juga, Bu, tentunya mahasiswa kan nggak cuma tentang belajar juga, nggak cuma tentang kayak dikit-dikit bawa laptop ngerjain tugas, tapi juga mungkin mahasiswa pengen gitu mengembangkan yang namanya kesukaan atau hobi di luar dari jam pelajaran. Mungkin kayak UKM gitu, atau mungkin komunitas. Di ITKS Bali sendiri tuh ada nggak sih, Bu? Ada dong. Oh, apa aja itu, Bu? Itu kalau di ITKS Bali masih kehidupan mahasiswa nggak tentang belajar melulu kan penat tuh ya. Selain healingnya tadi dibilang sama Bu Nanda, di atas ada rooftop. Healingnya itu mahasiswa itu juga disediakan atau difasilitasi UKM namanya kan. Disediakan berbagai bidang di sana, UKM seperti UKM seni, olahraga. Nah, UKM seninya seperti dia bisa nari, kemudian musik, kemudian paduan suara, atau yang gemar olahraga misalnya bisa futsal, renang tuh di atas di rooftop. Karena sudah ada swimming pool. Iya, betul. Dan juga bulu tangkis. Kami ada lapangan bulu tangkis. Oh, ada juga lapangan bulu tangkis ya? Iya, di kampus itu mungkin kelupaan ya karena beda kampus. Kami punya 2 kampus. Kampus 1 di Jalan Tukat Pakerisan, dan kampus 2 itu di Jalan Tukat Balian. Di Jalan Tukat Pakerisan di kampus 1 kami punya lapangan bulu tangkis yang bisa digunakan sebagai mahasiswa untuk berolahraga lah. Iya, berolahraga. Itu tempatnya indoor. Jadi biar hujan, lebat, badai masih bisa. Masih bisa. Karena yang namanya mahasiswa kesehatan, masa nggak sehat sih? Nah, itu Venus. Perlu olahraga, healing, berenang tadi, itu juga perlu banget. Wah, ini menarik banget tentunya ngobrolin tentang ITKS Bali. Dan buat kamu yang udah mulai tertarik nih, Kak, aku pengen nih daftar, aku pengen nanya-nanya kira-kira rincian harganya tuh kayak gimana. Terus ada nggak sih beasiswa lainnya atau promo-promo lainnya? Phoenix Radio Station masih bersama Agil Ababil, Venus, dan tentunya masih bersama teman-teman dari ITKS Bali. Dan kita sudah masuk
untuk di segmen terakhir, di segmen ketiga ini bakal ngebahas mengenai tentang bagaimana cara daftarnya, terus juga bakal ngebahas bagaimana promo-promo yang ada di ITKS Bali, dan sekaligus tadi sempat disinggung nih Vinars, kalau misalkan ITKS Bali itu ada 2 kampus yang ada di Jalan Tukat Balian dan juga Tukat Pakarisan, dan sekarang sudah berganti pemain lagi. Sekarang udah balik lagi, di sini ada Pak Maha dan masih bersama Kak Nanda. Mungkin dimulai dari Pak Maha dulu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai tentang perbedaan antara kampus 1 dan juga kampus 2 dari ITKS Bali ini, Pak. Ini fasilitasnya berbedakah? Terus ada apa aja? Itu gimana, Pak? Baik, terima kasih. Untuk kampus 1, kita selain tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mangayu, kita memiliki lapangan bulu tangkis berstandar internasional, indoor. Kita juga memiliki apartemen. Jadi apartemen ini kurang lebih kapasitasnya hampir 40 kamar. Ada pilihan 1 kamar 2 orang atau 1 kamar 1 orang. Itu semua sudah dilengkapi AC dan juga ada yang non AC. Jadi mahasiswa kita bebas milih. Harga sewanya pun itu bersaing dengan kos-kosan ataupun kontrakan yang ada di sekitar Panjar maupun Renon. Gitu. Jadi ini merupakan opsi bagi mahasiswa luar Bali ataupun mahasiswa di Bali yang mau ngekos atau daripada pusing nyari kos-kosan, kita udah punya apartemen. Aman, ada satpamnya, kemudian berada di lingkungan yang tenang untuk belajar, dan juga fasilitasnya nggak kalah bagus sama yang ada di luar sana. Gitu. Jadi kampus 1 ini adalah kampus cikal bakal kita yang pertama. Jadi kita awal akademi perawat, D3 keperawatan itu di kampus 1 Jalan Tukat Pakarisan. Itu baru kita punya tahun 2008, itu kampus 2 Jalan Tukat Balian, kita sudah berubah ke Stikes Bali waktu itu. Itu, jadi itu sejarahnya. Jadi buat kamu mahasiswa luar yang ingin belajar di ITKS Bali, nggak usah pusing-pusing lagi, karena emang nyari kos-kosan di Bali agak susah ya. Maka dari itu udah disediakan apartemennya juga. Nah, tadi juga ngebahas kalau misalkan di ITKS Bali itu ternyata nggak cuman ada S1, D3, tapi ternyata Vinars itu ada S2. Itu bener nggak, Pak? Ya, kita ada program studi Magister Keperawatan atau S2 Keperawatan. Ini kita juga ada beberapa atau banyak promonya. Nanti mungkin Kak Nanda yang bisa ngejelasin langsung. Ini kita sudah punya beberapa peminatan. Nah, jadi bagi alumni pun yang ingin melanjutkan, jadi dari S1 ingin melanjutkan ke S2, itu nggak usah pusing-pusing lagi, nggak usah kesana kemari mencari S2. Jadi Magister Keperawatan ya di ITKS Bali tempatnya. Kemudian fasilitas ataupun harga itu tentunya reasonable banget atau sangat bersaing dengan kampus lain. Jadi semuanya lengkap, Vinars. Nah, sekarang adalah waktunya. Ini kita untuk bertanya ke Kak Nanda, berapa harga pendaftaran, terus rincian biaya juga, dan apakah ada beasiswa lainnya untuk mahasiswa baru yang mendaftar tahun ajaran 2025-2026 ini. Gimana Kak Nanda? Jadi saya tambahkan di sini terkait pendaftaran. Jadi pendaftaran di ITKS Bali itu sebenarnya akan segera ditutup di bulan Agustus. Dan to be honest nih, sebenarnya kuota kita itu sudah hampir mencapai target. Tinggal dikit lagi kita sudah mencapai target. Salah satunya adalah anestesi, ini yang paling populer di antara jurusan-jurusan yang lain. Jadi kita itu pendaftaran akan ditutup di bulan Agustus 2025 dan kita akan mulai perkuliahan itu di bulan September. Biaya pendaftaran dari seluruh jurusan kalau mau mendaftar itu cuma 300.000 aja. Semuanya kecuali kecuali kalian mau mendaftar S1 Teknologi Pangan tadi, kemudian D4 Akupuntur, kemudian ada Sistem dan Teknologi Informasi, itu pendaftarannya masih gratis. Sampai nanti pendaftaran ditutup. Jadi buat Viners yang sekarang ini masih galau, kayak bingung mesti kemana ya gitu, atau kemarin yang nggak lulus SNBP nih, SNBT, sorry. Jadi udah beda-beda bingung. Iya bingung karena tiap tahun itu kita kayak apa ya sekarang istilahnya gitu. Jadi yang nggak lulus kemarin SNBP itu bisa mendaftar di ITKS Bali menjadi salah satu pilihan. Karena kadang-kadang kan mereka pada yang kebingungan mesti kemana ya gitu. Ini ada kampus kesehatan juga menjadi pilihan untuk kalian semua yang memang kemarinnya itu masih galau gitu loh. Untuk daftarnya Kak, di mana bisa daftar? Jadi kita pendaftaran itu menjadi dibagi menjadi 2 tipe pendaftaran gitu. Jadi yang pertama itu adalah kalian bisa mendaftar langsung dari rumah.
sekarang nih, cek dari handphone kalian atau yang lagi online di laptop mungkin kalian bisa buka website kita di pmb.itekes-bali.ac.id. Kalian di situ buka websitenya, kemudian kalian bisa klik daftar sekarang, isi semua formnya di situ, tinggal kalian klik simpan dan nanti tinggal langsung lanjut untuk bayar pendaftarannya. Kemudian yang kedua, kalian itu bisa datang langsung main ke ITKes Bali untuk mendaftar. Jadi kita buka satu stand konsultasi namanya. Jadi kalau masih yang galau-galau, pengen jurusan apa, itu bisa datang ke ITKes Bali langsung, tapi yang di Jalan Tukat Balian, di kampus 2 kita. Jadi semua berpusat di situ. Nanti kalian bisa langsung lihat-lihat seperti apa sih mahasiswa di situ kuliah. Kemudian mahasiswa ITKes Bali seperti apa, pakaiannya setiap hari seperti apa, itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi kalian yang mau mendaftar, kalian boleh cek di website, kemudian bawa berkasnya langsung ke ITKes Bali, nanti kita akan registrasi di situ, kemudian langsung mendaftar di situ, dan nanti diselesaikan sampai nanti pengumuman kelulusan yang keluar dalam waktu 24 jam. Oke, dan untuk sosial medianya Kak, mungkin terakhir bisa di mana? Oke, sosial media kita yang perlu kalian follow ada 2. Jadi yang pertama itu adalah Instagram, itu @itekesbali. Itu gampang banget, @itekesbali. Kemudian untuk TikToknya juga, @itekesbali juga. Oke. Jadi 2 sosial media itu wajib di follow karena kita upload di situ tentang kegiatan sehari-hari kita seperti apa. Oke, jadi semua informasi pendaftaran juga udah lengkap di sana. Dan buat kamu Finars, jangan ragu lagi buat kamu yang tertarik dengan dunia kesehatan dan juga dunia teknologi, silakan bergabung di ITKes Bali. Semua infonya udah ada di Instagram dan TikToknya di @itekesbali. Terima kasih buat Kak Nanda, Pak Maha atas waktunya udah ngobrol bareng sama Agil pada sore hari ini Finars.